Selamat pagi kepada semua anak-anak Katolik kelas 6 CLC Pasir Putih yang hebat. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita sudah masuk di bab 2 kan? Nah, sebelum itu Pak Guru mengajak kalian kita berdoa terlebih dahulu. Sebagai anak-anak Tuhan, kalian harus berdoa dengan sepenuh dan segenap hati kalian agar Tuhan mendengar doamu. Ya, Tuhan yang tidak kelihatan akan melihat kamu yang kelihatan ya, dimanapun kamu berada. Oke, baca doa di bawah itu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkarya di tengah umat-Mu. Ketika umat-Mu berpaling darimu dan menyembah berhala, Engkau menghadirkan Nabi Elia untuk mengingatkan mereka. Kami ingin belajar dari Nabi Elia, berkatilah agar kami mampu melaksanakan pesan-pesan Nabi Elia dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, diberikan judul di sana apa itu? Ini judulnya kan? Yesus Kristus. Bagian 1 Perjanjian Lama. Berarti ada bagian 2-nya nanti itu ya. Nanti akan kita pelajari mana itu bagian 2 itu. Nantilah kita cari-cari sampai ke bawah ya. Oke, kembali ke sini. Nanti ini dicatat, ini sangat penting ini. Kehendak Allah yang disuarakan para nabi biasanya sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu. Ketika umat Israel mengalami kesusahan, nabi menyampaikan penghiburan. Ketika umat berputus asa, nabi memberikan pengharapan. Ketika umat meninggalkan Allah dan melakukan penyembahan berhala, nabi mengingatkan bahwa kalau umat tidak bertobat, Allah akan menghukum dan sebagainya. Pada zaman Raja Ahab yang telah tersesat menyembah Baal, muncullah Nabi Elia. Jadi Nabi Elia hidup pada zaman Raja Ahab. Nabi Elia antara lain menentang para penyembah Baal untuk berperang dengan doa, yakni agar Allah menurunkan api dan membakar kayu basah. Wah, itu menarik sekali kisahnya itu ya. Kalau kamu pelajari, nanti kita akan lihat. Di sini bagian nomor 1 bagian A. Sebelum kita mendalami kisah Elia, mari kita baca dulu cerita bagian A ini sangat berkaitan sekali dengan kisahnya Nabi Elia. Apa itu metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Perubahan ya. Dari contohnya biasanya dari kepompong ke kupu-kupu. Nah, itulah metamorfosis. Nah, baca di sini nanti ini penting sekali untuk kamu baca ini ya anak-anak, agar kamu mengerti agar kamu mengerti seperti apakah perubahan itu terjadi. Nah, kita juga sebagai manusia juga mengalami perubahan loh, bukan hanya hewan, tapi kita juga mengalami perubahan. Contohnya aja kita lahir, takkan kita begitu-gitu terus kan? Ya, kita juga mengalami perubahan, semakin dewasa, suara semakin besar, rambut semakin panjang, badan semakin tinggi, dan lain sebagainya. Oke, nanti kamu baca itu. Pada waktu kamu baca, perhatikan betul-betul, jangan asal dibaca, karena di bawahnya kalian pasti ditantang dengan berbagai pertanyaan ini. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5. Nanti kamu jawab saja di situ. Ya, nanti kamu jawab dan WhatsApp ke Pak Guru. Tulis ini rangkumannya berdasarkan jawabanmu. Rangkuman. Dalam masyarakat terdapat kecenderungan untuk mendapatkan hasil tanpa proses yang panjang dan berat. Ada ungkapan tuh, mencari untung dengan cara enteng. Wah, itu tidak baik ya. Bagus sekali rangkuman ini. Banyak orang mencari untung dengan cara yang tidak bagus, seperti mencuri, main sabung, main judi.
Wah, itu bukan hasil yang halal ya. Tapi hasil yang halal adalah hasil yang kalian kerjakan dengan sepenuh tenaga sampai sampai berkeringat untuk mencari nafkah, itu baru mendapatkannya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian 2 ini. Kita sudah sampai kepada kisah Nabi Elisa. Banyak betul kisah Nabi Elisa di situ ya. Nih di sini sih banyak sekali kisah Elisa. Kisah ini terambil dari satu kitab Raja-Raja, satu Raja-Raja pasal ke-16 ayat 29 sampai 33 dan pasal 7 ayat 1. Nanti kamu baca di situ Elia adalah orang Tisbe dan lain sebagainya. Terus bagian B, kisah Elisa masih berlanjut ya. Nanti kamu baca. Siapa yang tidak baca pasti akan Pak Guru tahu. Pasti nanti soalannya itu, jawaban di soalannya itu akan asal-asalan. Jadi kisah Elisa masih berlanjut di 1 Raja-Raja 18 ayat 9 sampai 40. Kalau kamu mau buka juga Alkitab boleh, tapi ini juga adalah isi Alkitab, tinggal dibaca saja. Maka kamu akan mengerti siapa Elisa, dari mana Elisa, apa jabatan Elisa, apa tugas Elisa, bagaimana hubungan Elisa dengan Tuhan, bagaimana hubungan Elisa dengan orang-orang Israel, apa mujizat yang terjadi pada zaman Elisa. Oke. Semuanya itu ada di dalam kisah ini. Jadi nanti kamu baca. Kalau Pak Guru bacakan maka lama video ini. Nah, setelah kamu baca dengan seksama, maka kamu harus jawab di bagian C. Apa itu? Apa yang dilakukan Nabi Elisa? Wah, itu senang sekali kan? Karena kamu sudah membaca teks. Kalau kamu tidak membaca teks di atas ini, maka kamu bingung-bingung. Terus kedua, mengapa ia melakukan hal itu? Oke, senang jawab tuh. 3, siapa Nabi Elia? Oh ya, maaf, bukan Elisa ya, Elia. Terus bagaimana situasi hidup orang Israel pada zaman Nabi Elia hidup? Dan apa yang menjadi pesan pokok Nabi Elia? Oke, ini tidak akan susah kalian jawab karena kalian sudah baca dengan seksama isi cerita Alkitab ini. Bukan hanya dibaca loh, tapi dijadikan pedoman hidup dalam hidup kalian. Nah, ini rangkuman ditulis ini ya, ditulis ini rangkuman karena rangkuman ini mewakili seluruh isi dari pembelajaran bab 2 tadi. Oke. Jadi nanti ditulis ini rangkumannya, dibaca, dihayati di dalam hati. Oke, sampai di sini saja dulu instruksi pembelajaran dari Pak Guru. Di akhir video ini kalian berdoa lagi balik kepada Tuhan ya untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru tunggu tugasnya. Bye bye. Shalom.